Reaksi mereka otomatis, masa sih apa nggak amis, itu seperti itu. Terus begitu karena mereka penasaran kan beli itu. Oh iya ya ternyata nggak amis, dan akhirnya ya sampai sekarang sudah bisa ke Solomon ini loh. Nasbonil. Di balik tenangnya suasana pedesaan Penembangan di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, tersimpan sebuah kisah inspiratif inovasi yang lahir dari ketekunan. Desa yang selama ini dikenal dengan potensi alamnya, terutama di bidang perikanan air tawar, perlahan mulai menorehkan namanya lewat dunia kuliner kreatif. Di tengah geliat kehidupan masyarakatnya, sekelompok ibu rumah tangga berkumpul, menyatukan niat dan kemampuan, membentuk sebuah kelompok usaha bersama yang bernama Bunda Madani. Mereka tidak sekedar membuat makanan. Mereka menghadirkan sebuah produk yang mampu menyatukan rasa, budaya, dan potensi lokal, yaitu nastar isi abon ikan nila. Boleh diceritakan Bu, bagaimana awal mula terbentuknya kelompok UMKM Bunda Madani ini Bu? Kita terbentuknya itu karena kita itu istri dari bapak-bapak yang ada di Pokdakan Talang Mas. Pokdakan itu mereka itu punya kolam desa yang terus ini buat bekerja sama satu kelompok, itu namanya Pokdakan ikan kolam. Lah terus di situ kan kita ibu-ibunya itu mau pada berkreasi, intinya seperti itu. Jadi kita mencoba mengolah ikan, tidak hanya ikan itu dijual mentah begitu saja. Awalnya kita menjual ikan bumbu yang sudah bumbu itu bagi ibu-ibu yang karyawan kayak gitu, kita jual itu. Terus akhirnya kita mengembangkan abon, itu seperti itu. Kalau untuk filosofi dari makna nama Bunda Madani itu sendiri bagaimana Bu? Filosofinya itu ibu-ibu yang berani maju. Bunda Madani itu Bunda, Madani itu maju. Jadi ibu-ibu yang berani maju, berkembang. Kalau untuk UMKM ini sudah berdiri berapa lama Bu? Kita berdiri itu yang masih kita ngelompok-ngelompok biasa itu tahun 2020. Tapi di tahun 2021 kita mencoba bikin nastar abon. Intinya kita bikin dapur lah. Tuh, dapur awal kita itu di situ. Terus kalau untuk motivasi ibu dan teman-teman dalam membentuk UMKM ini bagaimana Bu? Motivasi kami otomatis ya untuk ibu-ibu yang tidak hanya duduk manis, intinya ya biar ada tambahan modal, intinya seperti itu. Ada tambahan penghasilan. Kalau untuk bahan dari abon ini kan abon ikan nila gitu. Iya. Abon ikan nila, kenapa memilih ikan nila daripada jenis ikan yang lainnya gitu? Iya, karena di Minapadi itu kan Smart Vision Village-nya Panembangan itu, di sana itu kita mengembangkan ikan nila. Jadi dari 25 hektar kolam semua isinya ikan nila. Jadi di sini itu ikan nila berlimpah ruah. Terus akhirnya kita mencoba tidak hanya dijual mentah, tapi kita mencoba membuat sebuah produk. Lah awalnya kita bikin abon nila. Setelah itu baru dikembangkan menjadi nastar gitu. Ya, setelah itu kita mengembangkan biar ada beberapa varian, kita bikin nasbonil, nastar abon nila. Juga produk yang lain sih sebenarnya, kita ada sambal, ada kerupuk, dan ada es krim nila yang baru terbentuk kemarin ini. Tapi sekarang lagi nggak ada produksi. Kalau untuk ide dari pembuatan abon ikan nila pertama kali bagaimana Bu?
Pertama kita membuat abon. Gitu. Pertama membuat abon itu kita sudah ada teman di sini di Panembangan itu yang sudah berkembang lebih awal itu abon lele. Lah, kenapa kita tidak mencoba bikin abon nila? Lah, setelah itu kita bikin abon nila dan alhamdulillah dari rasa abon ikan nila kita itu bisa diterima di masyarakat. Alhamdulillah. Kalau untuk tantangan yang dihadapi dalam mengolah ikan nila menjadi abon dan menjadi nastar bagaimana, Bu? Tantangan. Nggih. Tantangan sebenarnya nggak ada. Tantangan kita ya memang kita bikin abon itu harus ikan besar. Jadi kalau kita tertantang kalau lagi nggak ada ikan besar, kita membuat dari ikan kecil bagaimana kita mengambil dagingnya tanpa duri yang kita meninggalkan duri yang terlalu banyak sih, intinya seperti itu. Makanya kita menciptakan sambal duri nila itu karena biar nutup loh Bu Mbak. Maksudnya kita bikin abon terus nanti dari durinya bisa dikembangkan. Iya, bisa dikembangkan lagi menjadi sambal. Kalau untuk alasan mengapa abon ikan nila bisa digabung dengan nastar itu bagaimana ya, Bu? Alasannya kita itu pengen mengembangkan abon itu menjadi cookies. Lah, terus gimana ya, kita coba awal-awal mencoba itu, kemarin saya mencoba awal kita bikin full abon terus Bu kayaknya lebih enak kalau tetap ada nanasnya, jadi akhirnya saya padukan antara nanas dengan abon dan menjadi nasbonil. Alhamdulillah bisa diterima di mana-mana. Kalau reaksi awal masyarakat sekitar dengan abon nila ini bagaimana, Bu? Reaksi mereka otomatis, masa sih apa nggak amis, itu seperti itu. Terus begitu karena mereka penasaran kan beli oh iya ya ternyata nggak amis, dan akhirnya ya sampai sekarang sudah bisa ke Solomon ini loh nasbonil. Kalau untuk yang terlibat dalam proses produksi ini, apakah berasal dari RT atau bagaimana, Bu? Iya, kita ada 1-2 RT. Kita RT 5 ada, berarti RT 4, RT 5, RT 6. Berarti kita 1 RW. Berarti dari RT desa setempat saja? Iya, di sini iya. Kalau untuk dukungan dari pemerintah itu bagaimana, Bu? Ya alhamdulillah, Pemdes mendukung kita lah, otomatis kita kan akan membawa nama baik desa ya, otomatis Pemdes mendukung 100% untuk usaha kita. Kalau dari proses itu sendiri dari awal hingga akhir itu bagaimana, Bu? Proses apa itu? Proses pembuatan nastar abon hingga menjadi nastar abon. Ya prosesnya kayak tadi itu, kita ngambil ikan dari kolam, kita sudah punya pelanggan ikan di Minapadi. Jadi ambil di situ, kita dilalah belinya itu bukan ikan yang masih hidup, Mbak. Jadi ke sana saya pilih yang gede-gede. Kalau sudah seperti itu minta tolong untuk dibersihkan di sana sekalian, sisik-sisik sampai di rumah sini kita bersihkan ulang. Ya, dibersihkan ulang. Setelah itu kita kukus. Setelah kukus kita ambil dagingnya, terus kita bumbu. Setelah kita bumbu menyatu dengan dagingnya ikan nila, kita goreng. Setelah digoreng yaitu tadi kita spinner kering, sudah menjadi abon kan. Nah setelah menjadi abon kita memadukan cookies ini menjadi adonan kue, menjadi kue nasbonil, itu kayak gitu urutannya. Kalau ada kesulitan produksi jika ada pesanan jumlah besar bagaimana, Bu? Kita biasanya itu stok produksi terus sih. Ini stok produksi, jadi kalau misalkan ada produksi langsung banyak, ya alhamdulillah kita nggak pernah ini sih. Kita biasanya kalau lagi banyak pesanan kita full masak hampir setiap hari. Kalau lagi pesanan sedikit itu
biasanya rata-rata berapa hari dalam seminggu Apanya? proses produksinya? Oh, kita yang rutin itu seminggu 3 kali. Terus kalau nastar itu sendiri dipromosikan dan dijual melalui apa saja gitu? Kita sudah ada di Shopee, kita sudah ada di Lazada, kita di IG, kita di Facebook, kita ada di TikTok, dan kita punya beberapa reseller, dan kita punya temen lah ya, yang pasti teman-teman para UMKM, kita saling menjualkan. Terus kita kebetulan juga sudah punya linknya di Unsud, misal di dinas, dimana biasanya kalau ada pameran-pameran kita selalu dipanggil untuk ikut pameran sih, biasanya seperti itu. Kelompok Bunda Madani berawal dari kumpulan ibu-ibu di desa Penembangan yang ingin lebih produktif dan membantu perekonomian keluarga. Dengan bimbingan penyuluh perikanan dan dukungan dari BPPSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, para ibu ini belajar cara mengolah ikan menjadi produk bernilai jual. Dari sinilah UMKM Bunda Madani terbentuk. Nama Bunda Madani dipilih karena punya arti khusus. Bunda berarti ibu atau simbol kasih, pelindung, dan pengasuh. Sementara Madani yang berarti berani maju dan berkembang. Nama ini menjadi harapan agar kelompok ini bisa membawa perubahan, bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk desa. Inovasi olahan baru dari UMKM ini lahir bukan karena kemewahan fasilitas atau teknologi canggih, melainkan dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ada. Mereka sadar potensi desa mereka sangat besar, terutama dari hasil kolam ikan nila yang melimpah. Kalau untuk nama akun dari Shopee itu sendiri biasanya dikasih nama apa itu? Ya, tetap Bunda Madani. Berarti Nastar Abon Bunda Madani gitu. Iya,
Ya Bunda Madani kan sudah, nanti kalau buka di Bunda Madani itu kan sudah ada abon, sudah ada nastar abonila. Untuk berjalannya UMKM ini ada pelatihan khusus yang pernah diikuti oleh anggota ini bagaimana Bu? Ada, kita sering diundang dinas untuk pelatihan digital marketing, pelatihan ini kita membuat olahan-olahan baru, itu seperti itu. Banyak kok, kita sering ikut pelatihan dari dinas, dari Pemda sendiri juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan produksi kita. Dampak UMKM ini yang dirasakan dari ibu-ibu masyarakat sekitar bagaimana Bu? Ya alhamdulillah kita di sini sudah terbentuk UMKM. Ikan nila yang selama ini hanya dikenal sebagai lauk utama di meja makan, kini menjelma menjadi bahan baku olahan abon, dan kemudian dikombinasikan dengan kue nastar, kue khas yang identik dengan momen kebersamaan dan perayaan. Produk ini tidak hanya menarik perhatian karena keunikannya, tetapi juga karena nilai lokal yang terkandung di dalamnya, yaitu cerita tentang pemberdayaan perempuan, kemandirian ekonomi, dan kecintaan terhadap sumber daya desa sendiri. Manis legitnya nastar bertemu dengan gurih lembutnya abon ikan nila menjadi hasil perpaduan rasa yang tidak biasa, namun menggugah selera. Lewat usaha ini, mereka belajar banyak hal baru, mulai dari cara mengolah makanan, mengemas produk, hingga memasarkan lewat media sosial. Semua dilakukan bersama, saling mendukung dan menguatkan. Kelompok Bunda Madani membuktikan bahwa dengan kemauan, kebersamaan, dan semangat belajar, sebuah desa kecil pun bisa menciptakan produk unggulan yang berbicara banyak. Bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga berpeluang menembus pasar yang lebih luas.